Di dalam GP Ansor itu ada barisan serbaguna, Banser, yang dilatih secara militer, kurang lebih secara militer. Di Klatsar itu pelatihannya seperti pelatihan militer. Dan dengan pendekatan yang kurang lebih mirip dengan pendekatan militer. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita membutuhkan kader-kader yang siap bekerja di lapangan, di tengah medan apapun juga yang dihadapi. Dan alhamdulillah kita bisa melihat ada hasilnya. Kita punya pasukan Banser seperti yang berdiri di belakang saya ini, yang kalau sedang begini memang kelihatan gagah sekali. Sampai-sampai tempo hari waktu pelantikan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, Presiden Joko Widodo pada waktu itu yang hadir merasa iri dan minta dikawal Banser juga. Memang kelihatan luar biasa. Mudah-mudahan seragamnya sudah lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Said Asrari, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan Andri Guruta Baharudin, yang saya hormati pejabat Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran Forkompinda yang hadir, para pejabat baik dari sipil, TNI maupun Polri, yang saya hormati para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang telah dilantik sebagai Ketua Tanfidiyah Guruta Hamzah Harun Al-Rashid, yang saya hormati teman-teman dari jajaran PBNU yang hadir, Wakil Ketua Umum Kiai Amin Said Husni, salah seorang Ketua Tanfidiyah Pak Abdullah Latupada, wakil-wakil sekjen hadir di sini, ada Andi Saibuddin, ada Mas'ud Saleh, jajaran pengurus-pengurus cabang se-Sulawesi Selatan yang hadir, yang saya hormati para pimpinan badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat, GP Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU, sudah kebagian konsumsi semua tadi. Para tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah ini adalah
jajaran PWNU yang pertama kali dilantik sesudah pelantikan Presiden Republik Indonesia. Rupanya luar biasa ini Sulawesi Selatan ini. Seminggu sesudah pelantikan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Kita telah saksikan dalam seminggu ini bahwa Presiden RI 2024-2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto langsung tancap gas. Baru kemarin rombongan menteri-menteri turun dari puncak Tidar di Magelang sana, dan saya dengar hari ini sudah langsung juga dimulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya minta ini menjadi inspirasi bagi PWNU Sulawesi Selatan untuk juga sesudah ini langsung tancap gas. Banyak orang tertarik dengan cara Presiden Prabowo membawa menteri-menterinya untuk retreat di Akademi Militer di Magelang sana, dan ini menjadi perbincangan yang ramai. Sebagian ada yang mencurigai ini sebagai tanda militerisme. Saya kira yang curiga-curiga ini mungkin yang biasanya demo-demo seperti disebut Pak Pejabat Gubernur tadi, yang sehari demo 3 kali itu. Karena dari foto-foto yang kita lihat, para menteri berpakaian militer. Tapi kalau kita lihat sisi positif dari semua ini, saya kira ini adalah pilihan cara dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk segera mengkonsolidasikan tim kerjanya untuk langsung melaksanakan tugas-tugas secara intensif. Kita ini sebetulnya juga Nahdlatul Ulama ini melakukan cara yang sama sekurang-kurangnya untuk kader-kader muda kita. Di dalam GP Ansor itu ada barisan serbaguna, Banser, yang dilatih secara militer, kurang lebih secara militer. Di Klatsar itu pelatihannya seperti pelatihan militer. Dan dengan pendekatan yang kurang lebih mirip dengan pendekatan militer. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita membutuhkan kader-kader yang siap bekerja di lapangan, di tengah medan apapun juga yang dihadapi. Dan alhamdulillah
kita bisa melihat ada hasilnya. Kita punya pasukan Banser seperti yang berdiri di belakang saya ini, yang kalau sedang begini memang kelihatan gagah sekali. Sampai-sampai tempo hari waktu pelantikan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, Presiden Joko Widodo pada waktu itu yang hadir merasa iri dan minta dikawal Banser juga. Memang kelihatan luar biasa. Mudah-mudahan seragamnya sudah lunas. Maka saya sendiri kerap kali menyebut Banser dan Ansor ini sebagai elemen kinetik dari Nahdlatul Ulama. Elemen kinetik itu adalah bagian yang dijamin bergerak. Apapun yang terjadi, bagian ini Banser dan Ansor ini dijamin terus bergerak. Itu namanya elemen kinetik. Kalau kita membutuhkan untuk segera bergerak menuju satu arah, maka kita bisa mengandalkan elemen kinetik ini untuk bergerak lebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang membutuhkan respons segera, maka kita bisa andalkan elemen kinetik ini untuk segera bergerak, memberikan responsnya. Dan pengalaman Nahdlatul Ulama memperlihatkan bahwa ini memang berguna. Selama ini kita juga sering mendapatkan kritik, bahwa ini meniru-niru militer. Saya katakan kepada banyak kalangan yang punya pikiran begitu, kita memang melakukan militerisasi terhadap kader-kader Ansor bagian Banser ini. Militerisasi karena mereka dilatih seperti militer. Dan di dalam pelatihan-pelatihan itu kita memang meminta bantuan kepada TNI untuk melatih kader-kader Banser ini dengan latihan-latihan seperti militer. Ini militerisasi. Supaya mereka lalu memiliki mentalitas disiplin seperti militer. Mereka memiliki mentalitas siaga seperti militer. Yang itu semua kita butuhkan. Tetapi militerisasi tidak berarti militerisme. Ini dua hal yang berbeda. Kalau militerisme itu segala sesuatu diurus oleh militer, segala sesuatu diatur dengan cara militer, itu militerisme. Tapi militerisasi ini membubuhkan nuansa militer ke dalam sesuatu yang tidak harus merupakan entitas militer, itu militerisasi. Ini sama seperti ketika dulu pada tahun 70-an, 80-an ada wacana tentang sekularisasi yang harus dipisahkan dari sekularisme. Kalau sekularisme itu sama sekali agama harus dijauhkan dari ruang publik, itu sekularisme. Tapi sekularisasi itu artinya membuat pemisahan relatif secukupnya antara agama dengan politik, itu sekularisasi. Yang kita butuhkan
supaya agama tidak diperalat sebagai senjata politik. Jadi sekularisasi tidak berarti sekularisme. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ala kulli hal, pertama-tama tentu kita semua menyimpan harapan yang besar kepada pemerintahan yang baru saja dibentuk, dan kita ikut mendoakan semoga pemerintahan ini meraih sukses yang sebaik-baiknya di dalam mewujudkan visi yang selama ini sudah disampaikan kepada kita semua. Visi tentang Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, yang bermartabat, Indonesia yang adil dan makmur. Insya Allah, Allahumma amin. Dan sekali lagi saya minta PWNU Sulawesi Selatan ini untuk melihat ini semua sebagai inspirasi. Tadi sebetulnya saya sempat terpikir juga, gimana kalau sesudah dilantik ini kita wajibkan PWNU Sulsel ini ikut diklat Sarbanser misalnya. Tapi Kiai Baharudin duduk di samping saya lirik-lirik, saya nggak tega saja sudah. Jadi ya saya kira mungkin ya tidak perlu, karena saya lihat daftar pengurusnya begitu gemuk seperti dibilang Kiai Baharudin tadi, dan saya yakin banyak di antara yang menjadi pengurus yang masuk dalam jajaran PWNU Sulsel ini adalah banser-banser juga sebetulnya, insya Allah. Dan saya kira PWNU saya yakin sudah siap bekerja. Yang paling penting untuk diingat dalam sebuah itu adalah tentang tujuan keberadaan NU itu sendiri pertama-tama, yaitu bahwa NU ini didirikan pertama-tama adalah untuk tujuan himayatuddin, tujuan untuk menjaga, memelihara agama. Menjaga, memelihara agar agama ini tidak hilang dari kehidupan masyarakat. Menjaga, memelihara agar agama yang dilaksanakan oleh masyarakat sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tujuan utama dari keberadaan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk bisa melaksanakan tujuan itu, maka diperlukan fungsi, ada tuntutan agar Nahdlatul Ulama ini juga menjalankan fungsi riayatul ummah, fungsi mengasuh umat, mengasuh masyarakat. Karena ajaran-ajaran agama itu tidak boleh hanya berhenti di dalam diskusi-diskusi saja, tidak boleh hanya berhenti di dalam ceramah-ceramah saja, berhenti di kitab-kitab saja, berhenti hanya di pikiran-pikiran saja, tetapi ajaran-ajaran itu harus berjalan, dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, agar ini bisa dicapai, maka Nahdlatul Ulama harus juga melaksanakan fungsi mengasuh masyarakat ini, membimbing masyarakat ini. Nah, dalam mengasuh masyarakat itu, nah ini ada banyak hal yang butuh dilakukan, karena masyarakat itu memiliki berbagai macam hajat. Mulai dari hajat hidup mereka sehari-hari, ekonomi, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hajat tentang lingkungan hidup yang lebih baik, sampai kepada hajat akan negara yang berjalan dengan
baik. Karena kehidupan agama tidak mungkin terjamin tanpa negara yang berjalan dengan baik. Kalau negaranya kacau, kehidupan beragama pasti kacau balau. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza misalnya hari-hari ini, karena keadaan yang sedemikian rupa, mungkin untuk bersuci saja tidak mudah buat mereka. Apalagi untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang lain. Bagaimana mungkin? Saya kira tidak mudah untuk menjaga misalnya khusyuknya sholat di tengah-tengah hujan bom seperti yang mereka alami hari-hari ini. Maka kita butuh negara yang bisa berjalan dengan baik, negara yang kuat, yang berjalan dengan baik supaya kehidupan beragama juga bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya maka Nahdlatul Ulama hingga kini tidak pernah bergeser dari komitmen kesetiaan kepada kesepakatan bangsa kita mengenai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita boleh berbeda tentang apapun, dengan cara apapun, tapi tidak boleh kesepakatan bangsa ini dilukai sedikit pun. Karena kesepakatan inilah yang menjadi landasan kita hidup bersama-sama di tengah berbagai macam perbedaan yang ada ini. Kesepakatan bangsa ini adalah landasan dari keutuhan kehidupan kita bersama-sama, menjadi landasan dari keseluruhan bangunan bangsa dan negara yang sungguh-sungguh mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pada gilirannya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nahdlatul Ulama harus terus mengambil bagian di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Itulah sebabnya dalam berbagai kesempatan selalu saya sampaikan bahwa yang paling bermanfaat untuk dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah terus membantu pemerintah memastikan agar agenda-agenda yang dirancang untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai maslahatnya kepada rakyat. Kita tidak usah ikut-ikutan demo sehari 3 kali seperti teman-temannya Pak pejabat gubernur ini. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat dari agenda-agenda pemerintah ini untuk rakyat. Insya Allah dengan cara ini maka Nahdlatul Ulama akan secara lebih nyata membawakan manfaat-manfaat bagi warganya dan bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang sudah dilantik. Semoga ini menjadi awal dari khidmah yang sungguh-sungguh membawa manfaat dan barokah, bukan hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja,
tapi juga untuk warga masyarakat yang lain seluruhnya, dan bersama-sama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bersama-sama dengan seluruh jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dalam gerak yang padu, yang koheren, yang kompak. Mari kita bersama-sama menyumbangkan manfaat-manfaat nyata bagi kemaslahatan seluruh umat manusia, insya Allah. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.